akan bahas tentang topik yang kemarin kita bahas ya. Kebetulan nanti teman-teman izin share sendiri ya. Jadi kebetulan yang baru kumpul ke saya itu baru 2 orang aja. Jadi kita akan full bahas itu. Sebentar ya, saya izin buka materinya dulu. Hmm, Saya izin share screen ya teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, kita review semua ya dari awal sampai akhir. Karena kebetulan hari ini terakhir. Dan saya harapkan ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, jadi di sesi satu kita bahas ini, bagian proses kognitif, bagaimana semua bentuk perasaan bisa muncul, dan bagaimana perspektif bisa muncul, dan sebagainya. Jadi, perspektif itu tidak akan muncul, biasanya tidak akan muncul, tidak menutup kemungkinan muncul, jika objeknya netral. Nangkap ya teman-teman? Tapi perspektif akan muncul jika objeknya itu menyenangkan atau tidak menyenangkan buat kita. Nah, nanti teman-teman buktikan sendiri. Oke, jadi kurang lebih di hari pertama kita menyimpulkan bahwa kita semua ini adalah makhluk konsep, teman-teman. Karena kita semua makhluk konsep, artinya apa? Artinya takdir dan nasib bisa diubah jika konsep kita benar. Saya ulangin, karena kita semua makhluk konsep, artinya apa? Artinya takdir dan nasib bisa diubah jika konsep kita benar, teman-teman. Oke, oke, kita masuk ke hari kedua. kita kita bahas kemarin itu tentang apa sih NLP, tools ilmu apa sih dan sebagainya. Jadi NLP itu adalah membahas tentang neuro atau syaraf atau pikiran, linguistik atau pola bahasa, dan P-nya programming. Jadi NLP sangat erat kaitannya dengan sistem bahasa, di mana sistem bahasa ini bisa membuat perspektif kita naik atau turun. Sesederhana itu. Oke. Nah, ini versi yang kita udah bahas. Terus di NLP juga kita belajar reframing. Reframing ini salah satu ilmu penting dalam NLP. Kenapa? Karena jika konsep kita salah, maka kita bisa membuat itu menjadi benar dengan cara apa? Reframing. Teman-teman masih ingat reframing apa aja? Cuman ada dua. Cara reframing itu cuma ada dua. Ada yang masih ingat? Boleh diketik. Ayo. Ada yang masih ingat? Gimana cara reframing? Cuman dua. Silakan. Kenapa saya ajukan pertanyaan? Karena ini penting. Ini fondasi. Yes, thank you Kak Mei. Konten dan konteks. Yes, thank you. Thank you. Berarti dengerin semua. Thank you. Konten apa? Ayo, konten apa? Konten ada konteks adalah apa niat positif dari sesuatu itu. Nah, nangkep ya. Jadi konten itu dalam hal apa? Sesuatu yang tidak mengenakan itu bermanfaat buat saya. Konteks apa niat positif. Oke, berikutnya rangkuman sesi 3. Nah, ini juga pilar NLP. Pilar NLP teman-teman kalau bisa hafal. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan pilar NLP, biasanya semua orang yang berhasil, itu mereka ada pola-polanya menjalankan semua pilar. Oke, presupposisi kita udah bahas asumsi NLP. Rangkuman hari keempat, ada dua tools, Milton dan Meta. Kita akan lebih bahas Meta ya teman-teman. Oke, seperti yang tampil. Intinya Meta telah mendetailkan semua konteks bahasa. Kenapa didetailkan? Pertama, supaya kita bisa memecah atau membreakdown mental block kita semua. Nangkap ya teman-teman? Berikutnya ini, di NLP ada 3 hal yang sangat penting. Dilation, distortion, generalization. Semua dari kita, karena kita makhluk konsep, kita pasti punya 3 sifat ini. Distortion, generalization, dilation. Oke, rangkuman sesi 5 atau terakhir, modeling teman-teman. Dan ini hari ini kita akan rangkum ya teman-teman. Eh, Identifikasi model udah pasti, memahami pola perilaku, dan ini yang akan jadi PR buat teman-teman. Tadi Kak Tiwi ada kirim sama Kak Retno ya.
Nanti kita akan bahas ya. Untuk yang Kak Tiwi, karena kirim dari sore, saya sudah izin ke beliau, ke teman-teman, buat kita share. Oke, kurang lebih ini kita udah bahas minggu lalu ya. Oke, oke, saya akan izin share yang punya Kak Tiwi ya. Saya sudah izin ke beliau. Oke, teman-teman. Oke. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa modeling ini penting? Sebelum saya share punya Kak Tiwi, boleh diketik. Ada yang tahu nggak kenapa kita memodel seseorang itu penting? Silakan boleh diketik. Ada yang tahu kenapa memodeling seseorang itu penting? Silakan boleh di-chat. Chatnya di mana? Yes, figur Kak. Kak Geksuti. Untuk lebih cepat. Yes. Oke, saya izin cerita ya tentang Kak Indira. Teman-teman bayangin deh. Teman-teman bayangin, teman-teman nggak pernah ke hutan, tiba-tiba kita diajakin teman ke hutan. Respon pertama kita apa? Contoh kasus. Yes, Kak Sherry benar. Kak Lydia untuk motivasi diri bisa. Standar pembentukan image. Yes. Oke, oke kita bayangin ya teman-teman. Teman-teman nggak pernah ke hutan, tiba-tiba kita diajak ke hutan. Udah singkat cerita nyampe dan kita tersesat begitu saja. Kira-kira respon teman-teman apa? Tersesat di hutan secara tiba-tiba dan nggak pernah ke hutan. Respon teman-teman apa? Takut Kak Indira. Oh ya, sinyal nggak ada, sinyal nggak dapet, bingung dan panik. Yang lain panik, yang lain ada yang, oh kebetulan saya anak alam nih, saya nggak pernah takut. Ada? Silakan teman-teman. Ada lagi respon lain selain bingung dan panik? Mulai keluarin berkah. Nih belanja di Mister DIY atau di S Hardware dulu nih. Kak So, ngeri Kak So. Oke, intinya kita panik ya. Benar ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, kita ke hutan, kita tersesat, tapi kita ditemenin satu orang teman yang sudah bolak-balik hutan. Saya ulangin, kita di hutan, tapi ada teman kita. Dia sudah bolak-balik hutan yang sama berkali-kali. Pertanyaannya, apakah perasaan panik, takut, dan ngerinya masih ada? Oke, kita ke hutan juga, tapi skenario-nya ada teman kita. Berkurang dari Doraemon. Lebih lega, jadi tenang, sud tegang kalau lupa. Oke, jadi konteksnya nangkep ya. Modeling adalah kita mencari seseorang yang sudah diibaratkan sudah berhasil keluar masuk hutan yang bersangkutan. Dalam kasus modeling, orang yang kita modeling adalah orang yang sudah berhasil di bidangnya, teman-teman. Nangkep ya? Contoh, eh, kalau kita misalkan, teman-teman masih ingat istilah yang kebanyakan orang adalah istilahnya cari uang, benar ya teman-teman? Masih ingat gak ya waktu itu saya share? Konsep yang benar bukan cari uang, tapi apa? Ada yang masih ingat? Kita semua bekerja pasti cari uang ya, bukan buat yang sudah bekerja. Memindahkan uang. Memindahkan uangnya mesti clear ya. Jangan nanti mindahin uang korupsi. Mesti clear. Benar. Jadi intinya adalah karena semua peredaran uang sudah ada pemilik, saya ulangin karena semua uang yang beredar di Indonesia sudah punya pemilik. Jadi konteks mencari uang itu tidak relevan lagi. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memindahkan uang orang lain ke kita. Kurang lebih seperti itu. Benar ya teman-teman? Nah, untuk mempermudah proses itu, kita mesti cari seseorang yang jago pindahin duit orang lain ke diri kita tanpa merugikan orang lain. Tanpa merugikan orang lain dan tanpa merugikan diri sendiri. Setuju ya teman-teman? Nah, jadi tugas kita adalah kalau kita fokusnya ingin mencari uang, cari seseorang yang bisa memindahkan uang itu secara cepat, efektif, tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain.
Jadi ibaratkan orang itu sudah tahu nih gimana sih cara pindahinnya tanpa merugikan siapa-siapa. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas, udah muncul di slideshow ya teman-teman. PR KTW udah muncul belum ya? Kak Mega atau saya. Di layar teman-teman muncul PR KTW. Oh, oke. Oke. Saya sudah izin ya ngomong-ngomong ya. Jadi tidak mungkin saya berani share tanpa persetujuan orang. Oke. Sebentar saya zoom dulu. Oke. Ada yang pernah dengar Felicia atau tahu Felicia Putri Ciasaka? Teman-teman di sini ada yang pernah dengar atau pernah tahu Felicia Putri Ciasaka? Silakan selain Katiwi ya tentunya. Katiwi sudah Katiwi ini ID name-nya apa ya? Yes, Ternak Uang, benar. Ternak Uang kebetulan sudah tutup ya. Saham, influencer saham. Ada lagi yang lain? Oke, intinya teman-teman tahu ya. Nah, kita belajar dari breakdown-nya Katiwi nih. Orang ini, alias Felicia Putri, jago dalam bidang apa? Yang Kak Tiwi tangkap adalah selain co-founder Ternak Uang, dia juga konten kreator berfokus pada edukasi investasi dan keuangan platform di media sosialnya. Nangkep ya? Pertama, kita sudah punya sosoknya dan kita sudah tahu sosok ini bidangnya apa. Nangkep ya? Berikutnya adalah saya menyukai orang ini adalah sebagai investment storyteller. Dari poin ini aja kita sudah bisa pakai teman-teman. Ada yang nangkep sesuatu dari poin ini? Ada yang nangkep sesuatu? Ayo. Eh, Katanya di lock ya sebagai investment storyteller. Ada yang nangkap sesuatu gak? Silakan. Apa yang teman-teman tangkap tentang investment storyteller? Silakan. Mindahin duit. Yang lain, jago komunikasi. Yang lain, silakan. Yang lain, silakan. Apa yang teman-teman tangkap tentang investment storyteller? Bisa cerita tentang sama liku-likunya. Yes. Yes, menjelaskan konsep investasi. Itu duit orang lain. Oke. Ada yang lain, silakan. Atau saya diizinkan jawab sendiri nih, teman-teman. Silakan yang lain. Tumbuh kembang uang. Yes, Kak Ahmad bisa. Yang lain? Oke, izinkan saya jawab sendiri, boleh? Oke, oke. Kak, orang yang di apa nih? Sebentar ya. Kak Dia Rafidani. Kak, orang yang di modeling maksudnya apa? Oh, Kak Dia Raffi yang sesi 5 kemarin datang nggak ya? Atau masuk nggak ya? Izin tanya. Yang sesi 5. Jadi modeling kita udah bahas di sesi 5 kemarin, minggu kemarin. Oke. Jadi seizin Oh, oke oke. Ya udah, nanti videonya boleh minta ketua kelas Kotoni ya, Kak Dia Raffi. Nggak apa-apa, ini ditelan dulu aja. Nanti videonya minta ketua kelas. Videonya ada Kak. Oke. By the way, salam kenal ya Kak Dia Raffi. Oke, saya izin jawab ya. Main control. Oke, saya izin jawab ya. Teman-teman nangkap gak? Salah satu, ini bonus nih buat teman-teman. Salah satu mempengaruhi orang lain adalah dengan cara bikin story. Ya, benar Kak Shirley. Thank you Kak Shirley. Saya ulangin, salah satu mempengaruhi orang lain adalah dengan bikin story. Ada yang tahu gak kenapa? Kenapa jika kita pakai story, pesan atau message-nya akan lebih masuk ke orang lain dibandingkan kita ceramain orang itu? Ada yang pernah tahu gak kenapa? Kenapa kalau kita menyampaikan sesuatu ke orang lain lewat story atau lewat cerita itu lebih masuk dibandingkan jika kita nasehatin langsung? Ada yang sadar gak? Yes, cakep. Thank you Kak Yuli. Ketika kita pakai story,
Kita tidak judgement orang yang bersangkutan. Kak Ahmad Yusuf, embedded comment. Kak Ahmad Yusuf udah belajar NLP nih kayaknya. Nangkep ya teman-teman? Kalau teman-teman pengen menyampaikan sesuatu, akan lebih efektif jika pakai story atau cerita. Indirect message. Itu tidak akan menyinggung orang yang bersangkutan. Benar kata si Kak Sa. Kalau kita langsung nasihatin, itu bisa akan langsung melukai ego yang bersangkutan. Akibatnya apa? Akibatnya dia orangnya menderita karena ego tersakiti, message-nya nggak masuk, kitanya berbusa mulutnya. Plus kita dibenci. Rugi gak? Jadi salah satu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan kita ke seseorang adalah pakai story. Mantap ya teman-teman. Teman-teman ada yang pernah sadar ya? Tanpa membahas agama apapun, rata-rata tokoh agama ketika kasih tahu ke umatnya pakai storyteller. Ada yang nyadar? Coba ya teman-teman, boleh perhatikan mungkin beberapa tokoh agama yang terkenal kayak Yesus Yesus Christ atau Gautama Buddha dan sebagainya. Kedua sosok itu yang saya amatin ketika memberitahu seseorang pakai storyteller. Ada yang nyadar? Yes. Jadi teman-teman tahu nih, per hari ini jika kita pengen kasih tahu seseorang dengan tujuan maksud kita, gunakanlah story. Itu akan jauh lebih masuk. Story-nya apa? Saya bingung, saya nggak bisa merangkai cerita. Tipsnya gampang, banyak-banyak baca buku, nanti teman-teman akan bisa merangkai cerita. Semakin banyak buku yang teman-teman baca, semakin teman-teman akan ahli membuat cerita. Clear ya teman-teman? Oke. Jadi, dari kasus ya PRKTW ini, kita bisa tahu nih, orang yang sukses atau orang yang berhasil selalu pakai story supaya pesannya atau message-nya masuk ke banyak orang. Nah, ya teman-teman? Jadi, boleh applause dulu buat KTW. Saya nggak tahu beliau ada di sini atau enggak, tapi dari PR-nya KTW kita bisa tahu pola orang sukses yang lainnya adalah menyampaikan message selalu pakai story. Kenapa? Dengan story tidak menyakiti siapapun, dan dengan story biasanya kita akan lebih tertarik. Karena dari kecil kita pun juga suka kan diceritain cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Benar? Oke, berikutnya kita lanjut ya. Sebagai investment storyteller, dia jago banget bikin topik. Tadi saya udah kasih tipsnya ya, supaya jago bikin topik gimana? Banyak baca buku. Nggak ada cara lain. Oke, eh bikin topik, apalagi sekarang udah ada chat GPT ya. Pasti lebih mudah teman-teman. Dan keuangan, yang biasanya ribet jadi gampang. Ini ada poin kedua nih. Orang yang sukses, yang bisa apa ya, menarik perhatian banyak orang. Nggak boleh pakai bahasa alien. Saya ulangin, orang yang sukses atau orang yang berhasil seperti Felicia Putri Ciasaka tidak pernah pakai istilah yang rumit. Mungkin banyak dari kita berpendapat kalau kita pakai bahasa yang rumit terkesan pintar. Benar ya? Itu berlaku jika kita lagi ngadu ego. Tapi kalau kita pengen grab attentionnya orang banyak, itu nggak laku. Oke, teman-teman ada yang sadar? Saya pakai istilah yang ribet di awal di NLP, tapi di belakangnya saya jelasin. Ada yang nyadar nggak? Apa itu meta model, apa itu generalisasi dan sebagainya. Itu kan semua istilah-istilah ribet, bener ya teman-teman? Nah, nanti teman-teman kalau seandainya pengen mempengaruhi orang, atau pengen bikin konten, atau pengen apapun yang berhubungan sama orang banyak, selalu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan, clear? Dua, ini clear? Story dan jangan pakai bahasa alien. Ada yang clear? Ada yang clear. Ada yang bingung? Atau nangkep? Boleh minta feedbacknya, silakan. Tentang story dan jangan pakai bahasa alien. Oke, Kak Yuli nangkep. Yang lain, silakan yang lain. Clear. Oke, ya nangkep bener. Pakai bahasa hari-hari, sehari-hari, sehari-hari. Clear ya. Berikutnya, dia kasih tips soal investasi, nabung dan atur uang
dengan delivernya yang santai. Oke, dia sering kasih tips. Teman-teman nyadar gak? Orang-orang yang suka dapat hadiah dari orang lain atau dari teman-temannya, biasanya dia akan kasih hadiah duluan. Ada yang sadar? Misalkan hampers Christmas, kalau kita nggak pernah kasih orang lain hampers, kemungkinan kita dikasih hampers besar atau kecil, teman-teman? Kalau kita nggak pernah kasih hamper Christmas atau hampers hari raya ya, hari raya lain, jago komunikasi bisa menyampaikan, yes, benar. Jago komunikasi sama dengan bisa menyampaikan hal with, yes. Thank you, Kak Sah. Sudah dirangkumkan. Oke, oke. Teman-teman, balik lagi. Jika kita jarang kasih atau give seseorang, mungkin nggak kita akan dapat bingkisan. Kak Dia Raffi, gimana Kak cara supaya bisa komunikasi? Cara pertama, baca buku yang banyak, Kak Dia Raffi. Tips kedua adalah latihan langsung ketemu sama orang banyak. Itu yang lebih efektif. Betul, ujungnya judul ya. Tangkap ya teman-teman. Seperti kata Kak Yuli, emang ujung-ujungnya jujurnya tukar kado. Tapi, ada tapinya nih. Orang yang pengen grab attention orang lain, wajib give dulu. Wajib kasih dulu. Supaya ada feedback perhatian balik sesederhana itu, teman-teman. Nangkep ya? Ini baru satu pertanyaan, tapi kita udah bisa tangkap tiga. Mungkin, mungkin bisa. Yes, give and take. Benar. Oke. Dia sering kasih tips. Jadi orang yang berhasil adalah dia akan kasih banyak. Kasih banyak itu diibaratkan nebar apa ya bahasanya? Nebar jaring kalau lagi pengen mancing. Nebar jaring yang ada umpannya ya, jangan jaring kosong. Yang ada umpannya disebar-sebar. Jadi dia give dulu ke banyak orang, nanti dia tinggal panen. Sesederhana itu. Oke. Berikutnya dengan delivernya yang santai. Ada yang nangkep gak teman-teman? Delivernya yang santai itu apa? Kalau ngasih oh Kak Sa, kalau ngasih tapi ditolak gimana tuh? Nggak usah pusing. Artinya dia tidak mau, berarti kita bisa kasih ke orang lain Kak Sa. Nggak usah pusing. Yes, penyampaian. Jadi nangkep ya teman-teman, kalau kita lagi pengen komunikasi sama orang lain, akan kita santai. Nangkep ya? Kalau kita gugup dan sebagainya, biasanya secara psikologis, orang lain akan ada nangkep maksud tersembunyi dari statement kita. Suzon bahasa itunya ya. Ya, gaya bahasanya santai. Nangkep ya? Berikutnya, delivernya santai dan relatable dengan kehidupan sehari-hari. Relatable dengan kehidupan sehari-hari ini teknik hipnosis teman-teman. Orang yang mempengaruhi kita biasanya topiknya adalah membahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Ada yang nyadar gak? Jika seseorang membahas tentang kehidupan kita sehari-hari, kita akan jauh lebih nyaman. Ada yang merasakan? Ada yang merasakan? Kalau kita ketemu orang nih bayangin, nggak gitu deket, tapi dia bahas tentang kehidupan yang sehari-hari kita lakukan. Yes, engagement. Kayak amat khusus. Nah, nangkep ya teman-teman? Sehingga bisa memahami literasi keuangan dan bisa langsung dipraktekkan. Oke? Dari sini aja kita udah bisa dapat banyak model yang kita bisa modeling ya teman-teman. Yang pertama adalah menyampaikan sesuatu dominan pakai story. Oke? Berikutnya adalah jangan pakai bahasa alien, pakai bahasa yang lebih mudah. Jangan pakai bahasa langit, pakailah bahasa bumi. Oke? Berikutnya gift, sering kasih gift. Berikutnya komunikasi santai. Terus topiknya sesuai sehari-hari, jangan berat-berat. Oke. Teman-teman nyadar sesuatu gak yang suka nonton bioskop atau suka nonton film? Biasanya, biasanya ya, nggak semua, film-film yang tembus box office, skin awalnya selalu kegiatan sehari-hari. Ada yang nyadar? Saya ulangin. Biasanya film-film yang masuk box office, skin awalnya atau apa ya, tampilan awalnya biasanya adalah kegiatan sehari-hari. Misalkan gosok gigi, sarapan, bangun tidur, dan sebagainya. Ada yang nyadar gak? Biasanya film-film yang box office awalnya itu dulu tuh, kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah nyadar atau ada yang pernah perhatiin nggak? Tapi kalau film itu belum apa-apa, langsung berantem di luar angkasa, biasanya nggak gitu laku. Ada yang sadar nggak?
Nah, nanti perhatiin deh, Kak Yuli. Film yang biasanya diminatin adalah skin awalnya selalu kegiatan atau perilaku kita sehari-hari. Di antara sikat gigi, bangun tidur, atau sarapan. Tapi film yang belum apa-apa, baru mulai langsung berantem. Apalagi berantemnya di luar angkasa, biasanya nggak laku. Oke, nanti perhatiin ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan dulu dari yang ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Dari, oke belum kepikiran ya. Oh, Kak Siri belum kepikiran. Oke, yang ini kita lanjut ya. Berikutnya, deskripsikan bagaimana bahasa dan gerak tubuh orang ini. Ini penting ya teman-teman. Bahasa dia itu santai, sama, santai, tetap profesional. Cara dia ngomong itu jelas. Jadi teman-teman kalau teman-teman berinteraksi sama orang lain, usahakan bahasa kita jelas. Teman-teman pernah dengar orang yang bumbling nggak? Gitu. Itu biasanya tidak untuk panca indera telinga kita tidak gitu tertarik. Oke. Nah ini poinnya diulangin lagi, nggak pakai istilah-istilah yang pakai bingung, bikin bingung. Komunikasi dengan sederhana itu jauh lebih efektif. Di setiap konten dia sering senyum. Oke, teman-teman di sini ada yang sering senyum? Boleh boleh ketik saya, atau saya jarang senyum. Yuk, orang-orang orang-orang guys ngomong. Biasa kok kayak gitu, kali dia kita nggak gitu tertarik kan? Jarang. Kak Yuli jarang. Kak Sherry nice. Kak Yuli jarang. Oke, senyum-senyum sendiri. Makanya teman-teman, orang yang kalau teman-teman pengen berhasil secara secara finansial, wajib suka senyum, teman-teman. Kenapa? Karena kan uang itu pertukaran atau pemindahan kan. Bagaimana mungkin kita mau memindahkan uang kita ke orang yang nggak suka senyum? Teman-teman kebayang nggak? Kalau teman-teman mau belanja, penjualnya jutek, jadi males gak belinya? Ada yang pernah merenung ini? Kalau teman-teman pengen belanja, penjualnya jutek. Respon teman-teman apa? Bayangin, teman-teman mau belanja sesuatu, penjualnya jutek banget. Jutek, Kak Yuli jutek balik. Jutek balik nggak beli. Yang lain, Kak, boleh diulang? Nah, tuh kan, tidak mau datang lagi, malas. Nangkap ya, teman-teman. Rezeki akan datang ke orang yang suka senyum. Itu udah pasti. Kak, boleh diulang nggak? Apa kaitannya dengan film? Oke, maksudnya gini, Kak Dia, saya panggil Kak Dia aja ya. Jika film itu di tampilan awalnya menunjukkan atau menggambarkan kegiatan sehari-hari manusia, itu akan jauh lebih menarik secara psikologis. Sama seperti yang Felicia Casaka lakukan. Karena dia melempar suatu topik dan dikaitkan dengan kegiatan kita sehari. Contoh, banyak dari manusia itu nggak nabung dulu, tapi belanja dulu baru nabung. Benar ya? Akibatnya apa? Akibatnya uangnya udah habis buat belanja, nggak ada sisa buat tabungan. Harusnya gimana? Pas dapat income masuk atau gaji masuk atau pendapatan, kita sisihkan dulu, dipakai buat tabungan dulu misalkan 20%. 80%-nya terserah buat kita, buat belanja atau buat apa. Nah, dengan cara seperti itu, kita akan bisa lebih nabung. Kalau kita bisa nabung, uang kita bisa berkembang. Nah, kalau uang kita bisa berkembang, kalau kita pengen keinginan sesuatu, kita bisa beli. Sesederhana itu. Nah, oke. Kejawab ya, Kak Diara. Ya, benar. Jadi nangkep ya. Teman-teman, saya harapkan sahabat kelas ini yang makin susah senyum, latihan senyum. Senyum itu ibadah ya, kalau nggak salah saya pernah dengar. Oke, sama-sama. Jadi teman-teman yang jika teman-teman pengen ada perubahan hidup dan teman-teman sadar saya masih kurang senyum, latihan. Susah sih, tapi bisa dilatih. Oke, lanjut ya. Jadi vibes-nya ramah. Dengan senyum, suasananya jadi hangat. Sesederhana itu. Itu kan bikin orang nyaman. Nangkep ya teman-teman? Oke.
Kita lanjut. Perilaku. Oke, saya izin tanya. Di sini ditulis dia nggak pelit ilmu. Apa hubungan seseorang yang pelit dengan yang apa hubungan antara hubungan apa ya bahasanya? Kita lebih nyaman berteman dengan orang yang pelit atau yang nggak pelit? Silakan dijawab teman-teman. Kita nih pribadi, kita lebih suka temenan sama orang yang pelit atau yang enggak? Silakan. Yang nggak pelit, nggak pelit, yang nggak, yang suka berbagi, yes, nggak pelit. Royal, royal. Oke. Sepakat ya, berarti kita semua masih sama nih. Nangkep ya? Jadi pelit nggak harus dari materi. Ilmu yang kita punya kita bisa bagi ke orang demi kebermanfaatan banyak orang. Oke. Mara sering banget share tips dan pengalaman yang dia punya. Yes. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa beberapa influencer suka membagikan tips dan membagikan ilmu dia? Kalau kita pikir pakai logika, apa untungnya buat dia? Bener ya? Tapi teman-teman pernah gak merenung? Apa manfaatnya buat dia? Padahal kalau berbagi, kan logikanya kan dia rugi. Ada yang bisa jawab? Apa manfaatnya buat dia dengan berbagi? Padahal kalau pakai logika, harusnya kan rugi. Ada yang tahu? Silakan dijawab. Ada yang tahu? eh, apa hubungannya dengan dia? Menunjukkan kalian, yes. Biar namanya bagus, yes. Subscribe-nya nambah, yes. Menunjukkan kalian, nama bagus, subscribe nambah, akan ilmu yang dibagi nggak hilang malah lebih ahli. Yes, berbagi membuat bahagia, berbagi membuat bahagia kita mendapat lebih banyak. Yes, branding. Yes. Jika jawaban teman-teman dirangkum, dirangkum nih semuanya. Misalkan eh, menunjukkan kalian namanya bagus, subscribe-nya nambah, ilmunya kalau dibagi nggak hilang malah lebih ahli, membuat bahagia, branding. Kalau dirangkum, keuntungan buat dia jadinya uang nggak? Akan bisa dapat income uang nggak dari semua yang teman-teman sebutkan? Dari semua yang teman-teman. Yes. Nangkep ya teman-teman? Jawab ya teman-teman. Jadi, yes, dapat followers. Berikutnya, seandainya ada orang yang butuh jasa jasa dia, followersnya bisa rekomendasi dia gak? Jadi teman-teman bisa. Bisa. Nangkep ya teman-teman? Jadi, saya harapkan teman-teman habis ini akan lebih aktif. Lebih aktif dan melakukan semua yang orang sukses lakukan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada poin penting. Gaya bicaranya mirip kayak ngobrol sama teman. Oke, teman-teman sering ikut kelas online maupun offline, benar ya? Apa yang membedakan jika gurunya atau jika pembawa acaranya gaya bahasanya textbooks sama gaya bahasa sehari atau gaya bahasa teman? Ada yang bisa tahu nggak perbedaannya apa, feel-nya? Saya yakin teman-teman sering ikut kelas nih, baik online maupun offline. Pernah ketemu pembawa kelas yang bahasanya textbook banget, yang formal banget nggak? Pernah ketemu? Sama pernah ketemu nggak guru yang gaya bahasanya adalah gaya bahasa kayak ngomong sama teman? Yes, Kak Sa. Bahasa textbook bikin ngantuk. Tambah mumet. Jadi teman-teman udah main nangkep ya. Jadi nanti teman-teman seandainya mau memutuskan usaha apapun yang pastinya berhubungan sama orang lain, usahakan pakai bahasa yang gaya teman. Oke? Gak sama frekuensinya. Benar. Nangkep ya? Oke. Oke. Nah ini penting nih, intonasi penting. Bagaimana intonasi orang ini dalam berbicara? Ketika kita komunikasi, suara wajib jelas. Suara wajib jelas. Tolong diingat-ingat, suara wajib jelas. Nggak monoton. Monoton maksudnya apa? Diulang-ulang terus. Oke, berikutnya nadanya tegas. Nadanya tegas biar poinnya sampai. Ada yang nangkep nggak? Maksud nada tegas apa? Silakan. Ada yang nangkep nggak? Maksudnya nada tegas itu apa?
Yes, intinya. Clear ya teman-teman? Penekanan kata. Yes. Thank you Kak Yuli, Kak Geksupi. Oke, kita lanjut ya. Tanpa keraguan. Yes. Kalau kita lagi komunikasi sama orang, kita ragu, kita akan dikira bohong sama orang itu. Oke ya? Keyakinan-keyakinan, belief system yang orang itu punya. Dia punya keyakinan kalau literasi keuangan itu penting banget buat semua orang, terutama anak muda. Dia percaya kalau paham soal uang dengan pemberian edukasi yang santai dan mudah mengerti itu kunci supaya banyak orang bisa ngerti dan mulai mau belajar tentang keuangan. Teman-teman nyadar gak? Semua perilaku kita itu dari keyakinan kita. Ada yang sadar? Semua perilaku kita, semua pola pikir kita, pola bahasa kita itu semua dari keyakinan kita. Keyakinan ini sama dengan konsep. Ada yang sadar gak? Ada yang sadar gak? Misalkan kita yakin orang itu jahatin kita, perilaku kita ke orang itu pasti akan, misalkan kita yakin orang itu jahatin kita, orang itu merugikan kita, perilaku, tindakan, ucapan, dan pikiran kita pasti akan, silakan. Kalau keyakinan kita orang itu jahatin kita, perilaku kita akan, ada yang tahu? Yes, waspada. Nangkap ya teman-teman. Baik lagi, kita makhluk konsep, nggak bisa jauh-jauh. Itulah kenapa keyakinan ini penting banget. Menghindar, yes. Nangkap ya. Keyakinan kita tuh penting banget. Buat teman-teman yang lagi kesulitan ekonomi, tolong dicek keyakinan apa yang saya punya yang menghambat saya untuk action. Saya ulangin, buat yang lagi struggle tentang ekonomi, tolong dicek ke dalam diri, keyakinan apa yang menghambat dalam diri saya yang membuat saya tidak fight. Contoh, beberapa yang pernah saya temukan di lapangan, orang-orang yang tidak fight tentang finansial adalah orang-orang yang punya belief system orang kaya sama dengan orang jahat. Saya ulangin, biasanya orang yang tidak punya belief system orang kaya sama dengan orang jahat, biasanya dia akan cari uang seadanya. Teman-teman, jadi nanti habis dari sini dicek ada gak sih belief system saya atau keyakinan saya yang berhubungan sama uang yang menghambat saya. Salah satu contohnya itu. Ya salah contoh lainnya adalah kurang percaya diri sendiri. Itu bisa banyak, banyak banget di luar sana teman-teman. Oke, berikutnya strategi strategi apa nih? Strategi yang dilakukan orang itu persiapan untuk capai tujuannya adalah strateginya dia terus bikin konten yang relevan dan gampang dipahamin, konsisten, terus dia terus belajar. Bahkan orang yang sudah terkenal pun terus belajar dan upgrade diri. Riset tentang investasi dan keuangan supaya ilmunya up to date dan menjangkau audiens lebih luas lagi. Oke, oke, selesai. Oke, teman-teman, eh, selesai. Jadi sebelum kita tutup, teman-teman ada yang mau sharing nggak tentang ini? Salah satu ciri khas orang besar adalah dia berani tampil, teman-teman. Percaya nggak? Semua orang besar, salah satu ciri khasnya adalah dia berani tampil. Mungkin ada satu orang yang pengen share apa aja sih yang selama ini kita dapat? Silakan. Satu atau dua orang. Ada? Salah satu ciri khas orang besar. Orang yang akan berhasil adalah orang yang berani tampil. Silakan, ada yang mau open mic untuk sharing? Boleh tentang PR, boleh tentang apa yang didapat, silakan. Ayo, Kak Yuli, Kak Sa, Kak Ari, Kak Dia Raffi, Kak Pipin, Kak Susi, Kak Daniel, Kak Sin, Kak Retno, Kak Amin, Kak Tiwi. Oh, Kak Tiwi ada nih. Thank you ya, Kak Tiwi. Udah diizinkan. Kak Lydia, Kak Indira, Kak Geksupi, Kak Ahmad, Kak Linda, Kak Reni, Kak Shirley, Kak Endra, Kak Alex, Kak Ningsi, Kak Su, Kak Mira. Silakan. Kak Wanti, Kak Mei, Kak Tika. Ada yang berani open mic untuk sharing? Ayo. Boleh tentang PR, boleh tentang apa yang didapat, teman-teman, berkaitan dengan ilmu ini. Silakan Kak Geksupi, boleh open mic. Oh, di mute. Kotoni boleh minta izin. Ini Kak Geksupi dulu ya. Kotoni boleh minta izin. Sudah tinggal di Oh, Amerika, Kak. oh silakan Kak Geksupi.
Iya, terima kasih kok. Terima kasih. Silakan, Kak. Yang saya dapatkan dari pelatihan ini yang pertama itu mengenai suatu sesuatu tindakan kebiasaan menjadi sebuah karakter. Itu yang pertama saya terima. Yang kedua itu kita dalam diri kita itu menjadi model yang gimana kita bisa mengupgrade diri dan bisa mental-mental yang kurang bagus kita keluarkan biar tidak terjadi blok mental. Yang kedua yaitu tentang konten dan koneknya itu uh, bisa dalam bentuk story. Dalam penyampaian itu story-nya itu harus relevan, bahasa sehari-hari dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Terima kasih, Ko. Thank you, Kak Geksuki. Oke, Kak Lydia pengen share, silakan Kak Lydia. Em, saya mau tanya ini kalau Heeh. ramah open mind itu termasuk apa ya? Perilaku ya? Gimana, sorry? Kayak orangnya ramah, kalau Heeh. orangnya ramah open minded gitu termasuk di perilaku ya? Iya, ramah itu perilaku. Open minded, berpikiran terbuka juga perilaku, benar. Oh, jadi kalau di si NLP ini yang saya tangkap ini ya kayak merubah mindset, terus merubah belief system kayak gitu ya. Iya, betul. Benar Kak Lydia. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kak Yuli, saya nanya aja boleh ya? Saya gak punya tujuan, apakah karena saya gak punya ambisi dan gak punya role model? Saya izin share dari kacamata saya boleh ya? Izin ya, saya izin banget. Apa yang saya share bukan berarti itu terjadi sama Kak Yuli ya. Dari yang saya temukan beberapa orang, karena saya terapi beberapa orang, karena saya coaching beberapa orang, saya menemukan satu hal, teman-teman. Yang saya temukan adalah beberapa orang yang belum punya tujuan, biasanya ada sedikit traumatis di masa lalu. Baik lagi, karena kita makhluk konsep, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, kita akan rangkum ke dalam bentuk persepsi. Jika persepsinya tidak enak, plus tidak berdaya, akan jadi trauma buat kita. Biasanya orang traumatis akan memandang dunia itu tidak menyenangkan. Dunia itu jahat, kasar, dan sebagainya. Karena dunia itu tidak menyenangkan, jadi akan punya belief system. Saya jalanin aja hidup. Apa ya, bahasa itunya apatis ya, atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kurang lebih untuk beberapa teman yang misalkan masih belum punya tujuan hidup, coba dicek deh. Ada gak pengalaman traumatis saya tentang dunia ini atau tentang orang-orang banyak? Saya cuma bisa jawab itu sih. Untuk lebih detail itu mesti digali, teman-teman. Tapi yang saya temukan kebanyakan seperti itu. Bahkan saya pernah menemukan seseorang secara finansial nggak ada masalah. Secara finansial nggak ada masalah, punya perusahaan, tapi masih depresi. Ketika saya gali, ternyata beliau tidak punya tujuan hidup. Bayangkan, teman-teman. Tidak punya tujuan hidup. Ketika digali, baik lagi, ketemu salah satu pengalaman traumatis beliau yang berkaitan dengan orang lain. Atau bisa jadi orang tuanya atau orang-orang dekat yang dia hormatin, tapi mengecewakan dia. Tuh. Jadi buat Kak Yuli, saya cuma bisa jawab itu dari pengalaman saya sih. Mesti di, jadi kalau kita nanya kenapa saya nggak punya tujuan, itu satu-satunya cara mesti di tracking. Bagaimana cara menemukan role model? Klik cocok dengan saya. Pertama, persamaan visi dan misi, Kak Indira. Jadi, kan ada kan orang-orang yang suka hiking, bener ya, suka naik gunung. Eh, ada orang-orang yang suka balap, ada orang-orang yang suka jadi sales, ada orang-orang yang suka terapi, ada yang suka makan, mukbang, dan sebagainya. Jadi, buat menemukan role model, pertama cari orang yang visi dan misinya sama sama kita. Kita suka apa, carilah orang yang sukanya sama. Oke, kejawab ya Kak Indira. Yang lain ada yang pertanyaan? Ada lagi? Atau ada yang mau sharing satu lagi? Siap, Kak Indira. Ada yang mau sharing satu lagi tentang PR ya? Oh ya, saya izin disclaimer ya. PR itu sebenarnya buat diri teman-teman sendiri, teman-teman. Jadi dibuat atau enggak itu
manfaatnya langsung buat teman-teman kok. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk record minta ketua kelas Kak Dia Raffi atau hostnya di DM aja hostnya Yayasan New Normal ini. Silakan, ada lagi. Oke, oke, sama-sama. Ini kasih pertanyaannya pakai meta model. Senyum seperti apa yang nggak akan salah? Senyum susah juga jawab. Eh, teman-teman bayangin deh, teman-teman lagi di kondisi yang nyaman. Oke, teman-teman sekarang bayangin, teman-teman lagi di kondisi yang nyaman. Buat yang suka pantai, bayangkan teman-teman lagi di pantai. Buat yang suka di pegunungan, bayangkan teman-teman lagi di pegunungan, dan seterusnya. Nanti kalau kita membayangkan suasananya sesuai dengan kehendak kita, biasanya senyumnya akan tulus. Jadi pas bayangin, pas di depannya ada cermin. Nanti teman-teman tahu senyum seperti itu. Atau teman-teman bayangkan ada orang yang peduli banget sama kita, dan dia lagi senyum. Jawab ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya izin. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ya buat teman-teman, dan saya sangat-sangat berharap ilmunya bisa dipakai buat perkembangan diri teman-teman. Oke, kalau nggak ada saya izin balikan ke Kotoni, dan terima kasih ya buat teman-teman atas partisipasinya selama ini. Sukses ya buat teman-teman, sukses dan bahagia selalu. Oke, terima kasih Andre, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari awal, dan terima kasih sekali lagi untuk Andre atas ilmunya ya. Dan Bapak Ibu semua, untuk rekamannya akan dibagikan di grup dan bisa dipelajari untuk selamanya ya. Sekali lagi, Dre, thank you Dre. Thank you, Kak Tony. Terima kasih banyak, Coach. Kak Yoli.